Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, hi Miss. So this video is intended for mathematics learning assessment course. Especially we're gonna talking about Cangelosi's taxonomy in the cognitive domain. But first, let me introduce myself. My name is Metamya Aisy Ginting. You can call me Mia. I'm from Mathematics Education, Universitas Negeri Padang. So, let's go to the next slide. Okay, but first, let me make sure the basic concept of Cangelosi's taxonomy in the cognitive domain. According to Cangelosi, if the purpose of a goal is the students can do something mentally, for example, remember facts or find ways to solve the problem, then the construct of the target behavior lies in the domain of cognitive. Jadi, menurut Cangelosi, jika tujuan dari sebuah goal adalah agar siswa dapat melakukan sesuatu secara mental, misalnya mengingat fakta atau menemukan cara untuk memecahkan masalah, maka konstruk perilaku sasarannya terletak pada domain kognitif. So, Cangelos'i categorizes the cognitive domain into two levels. The first is knowledge level and the second is intellectual level. In knowledge level, we have C1, which is simple knowledge, C2, process knowledge, and intellectual level, we have C3, which is communication understanding, C4, conceptualization, C5, application, and the last is C6, exceeding application. So, first let's talk about knowledge level. Okay, in knowledge level, we have C1 as simple knowledge. At this level of knowledge, a student is required to remember the appropriate response to a particular stimulus. To make simple knowledge question, usually ask students to show that after the stimulus is given, they remember formulas, picture, word sounds, symbols, names, dates, definitions, principles, location, or other content determined by the target. For example, stating the formula for the area of a parallelogram. Contohnya, pada C1 atau dapat kita kenal dengan pengetahuan sederhana, pada tingkat pengetahuan ini seorang siswa dituntut untuk hanya mengingat respon yang tepat terhadap stimulus tertentu. Untuk membuat pertanyaan mengenai pengetahuan sederhana ini, biasanya kita meminta siswa untuk menunjukkan bahwa setelah stimulus kita berikan, mereka hanya perlu mengingat rumus, gambar, atau bunyi, simbol, nama, tanggal, definisi, prinsip, lokasi, atau konten yang telah ditentukan. Contohnya, mereka hanya perlu mengingat rumus luas dari jajar genjang. The second is of knowledge level, we have C2 or process knowledge. At this level of knowledge, a student is required to know how to carry out a procedure, or student must remember a sequence of steps in a procedure. Goals at this level are mainly related to how the search for an answer or complete task, not just remember answers. In this process of knowledge, question asks students to show that they know the first, the second, and the third steps. For example, calculating the area of parallelogram if given its size. Pada level yang kedua ini, ada C2 yaitu proses knowledge atau proses pengetahuan. Pada tingkat ini, seorang siswa dituntut untuk mengetahui bagaimana suatu prosedur atau bagaimana melakukan sebuah prosedur. Siswa hanya harus mengingat urutan langkah-langkah dalam suatu prosedur. Sasaran pada level ini terutama berkaitan dengan cara mencari jawaban atau menyelesaikan tugas, bukan sekedar mengingat jawaban. Jadi, pertanyaan pengetahuan pada proses meminta siswa untuk menunjukkan bahwa mereka mengetahui langkah pertamanya, selanjutnya langkah kedua, hingga langkah ketiga, hingga mendapatkan jawabannya.
Contohnya, they have to calculating the area of a parallelogram if given its size. Jadi mereka dapat menghitung luas jajaran genjang jika diberikan ukurannya. Now, we go to the second level, is intellectual level. Did you remember what is C3? Yeah, C3 is communication understanding. The target of understanding communication prioritizes students' ability to interpret and describe ideas expressed by others. For example, if in a presentation, his friends say that this problem can be solved by finding the area of a parallelogram without showing the steps. Jadi, yang ketiga, kita memiliki communication understanding, yaitu mengkomunikasikan pemahaman. Sasaran pemahaman komunikasi mengutamakan kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mendeskripsikan ide-ide yang diungkapkan oleh orang lain. Contohnya, jika dalam sebuah presentasi, temannya mengatakan bahwa soal ini dapat diselesaikan dengan hanya mencari luas jajaran genjang tanpa menunjukkan langkah-langkahnya. Okay, C4, conceptualization. The goal of conceptualization requires students to use inductive reasoning to see that the problem meaning there is a certain relationship in there. Explain why the area of a rectangle is the same by the product of the length and the width. Jadi yang keempat ada konseptualisasi. Tujuan dari konseptualisasi ini adalah menuntut siswa menggunakan penalaran induktif untuk melihat bahwa ada hubungan tertentu pada soal-soal yang ada. Contohnya, mengapa luas persegi panjang sama dengan hasil kali panjang dan lebarnya. Jadi pada tahap ini, siswa harus dapat mengkonseptualisasi soal yang telah diberikan. Next is C5 or application. The purpose of the application requires students to understand deductive reasoning to decide how to explain a particular problem. Like, give an example of a problem in a daily life which can be solved by combination. For example, count how many ways can be done to choose clothes that feel appropriate or suitable. Jadi yang kelima ada application atau aplikasi. Tujuan dari aplikasi menuntut siswa untuk memahami penalaran deduktif untuk memutuskan bagaimana menjelaskan masalah selanjutnya. Seperti dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan kombinasi. Contohnya, dengan menghitung berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih pakaian yang dirasa sesuai atau cocok. And the last, we have exceeding application or C6. Some goals require students to exhibit higher cognitive behavior from the application level. This goal requires students to think creatively so that they can inspect and generate. For example, permutation problem in creating a password for the email address, which consists of 5 letters followed by 2 different numbers. Jadi yang keenam atau yang terakhir atau level yang paling tinggi ada kognisi melebihi aplikasi atau exceeding application. Beberapa tujuan mengharuskan siswa untuk menunjukkan perilaku kognitif yang lebih tinggi dari tingkat sebelumnya, yaitu tingkat aplikasi. Tujuan ini menuntut siswa untuk berpikir kreatif sehingga dapat menginspeksi dan menghasilkan. Contohnya, pada masalah permutasi dalam pembuatan password untuk alamat email yang terdiri dari 5 huruf diikuti dengan 2 angka yang berbeda. So, this is the end of my presentation. Please correct me if I'm wrong. Thank you and have a wonderful day. See you!